Perkenalkan, nama saya Jessica Alojaha. Saya dari kelas F, semester 1, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Ilmu gizi biasa berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Zat gizi atau nutrisi diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, menghasilkan energi, membantu dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Gizi atau nutrision merupakan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi dari organ-organ serta menghasilkan energi. Penemuan mineral. Sejak lama, mineral telah diketahui dalam tulang dan gigi. Pada tahun 1808 ditemukan kalsium. Tahun 1808, Boussingault menemukan zat besi sebagai zat esensial. Ringer pada tahun 1885 dan Luke tahun 1990 menemukan cairan tubuh perlu konsentrasi elektrolit tertentu. Awal kalium dan kalsium klorida terhadap jaringan hidup. Pada abad ke-20, penelitian Loeb tentang pengaruh konsentrasi garam natrium, fungsi zat gizi. Yang pertama, memberi energi atau zat pembakar. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh atau zat pembangun. Protein, mineral, dan air diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel yang rusak. Yang ketiga, mengatur proses tubuh atau zat pengatur. Protein, mineral, dan air dan vitamin. Protein bertujuan mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya pemeliharaan netralitas tubuh, dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infektil dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh. Zat gizi makro. Yang pertama, karbohidrat. Memegang peran penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, lipida. Istilah lipida meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak yang umumnya dikenal dalam makanan, malam, fosfolipida, sterol, dan ikatan yang sejenis terdapat dalam makanan dan tubuh manusia. Yang ketiga, protein. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani proteos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Yang berikut, zat mikro. Vitamin berasal atau vita yang artinya hidup. Esensial untuk kehidupan, dan amina atau amin yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama, vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan secara luas. Vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A, karotenoid yang merupakan aktivitas biologis sebagai retinol. Yang kedua, vitamin D, mencegah dan menyembuhkan riketsia, yaitu penyakit di mana tulang tidak mampu melakukan klasifikasi.
Yang ketiga, vitamin E, yaitu berbiji-bijian merupakan sumber kaya vitamin E. Yang keempat, vitamin K. Sumber utama vitamin K adalah hati, sayuran, daun yang berwarna hijau, kacang buncis, kacang polong, dan brokoli. Yang berikut, vitamin larut air. Yang pertama, vitamin C. Pada umumnya terdapat di dalam pangan nabati, yaitu sayur dan buah-buahan, terutama yang asam seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, dan tomat. Vitamin C juga banyak terdapat di dalam sayuran, daun-daunan, dan jenis kol. Yang kedua, vitamin B. Sumber utama vitamin B adalah beras dan serealia. Yang berikut, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia atau AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tongkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat.